Bismillah abi walibni warwahid kudus al ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, tega-teganya, dengan kasarnya, dengan tidak sopannya, Ustadz Suma ini menyatakan bahwa yang bangkit dari kematian itu adalah iblis. Iblislah yang memberikan perintah untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyatakan kabar baik. Saudaraku, ini keterlaluan sekali. Saya memang tidak sengaja melihat video ini. Akhirnya saya mendengar dan saya ikuti. Ada banyak hal yang justru mengkerdilkan iman kekristenan, tetapi dia manusia satu ini aman-aman saja. Sangat disayangkan, tidak ada umat muslim atau ustadz atau pihak lembaga-lembaga muslim yang menegur, hanya membuat kericuhan saja ini orang. Begitu ya. Nah teman-teman, kita dengar terlebih dahulu, tapi saya harap Anda tidak perlu kepanasan untuk mendengar. Memang dari cara-cara bicara seperti ini akan kembali kepada mulutnya sendiri. Ini dia videonya teman-teman. Sekarang kita kasih kesempatan ngomong untuk Hima. Hei Hima, silakan Hima. Yang lain diam semua. Pertanyaan saya tolong dijawab ya. Oke. Pertanyaan saya, jangan malu-maluin Kristen se-Indonesia. Pertanyaan saya, sudah saya jawab ketika tadi. Yesus dengar. Sudah saya jawab. Dengar. Ketika ya. Yesus dengar dulu. Katanya mau tanya jawab. Iya, satu-satu dong. Ketika ya, Yesus silakan. datang, dengar. Ketika Yesus datang mengajar selama 33 tahun. Dia mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah percaya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan pasti bahwa engkau telah mengutus aku. Sekarang, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan itu, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Silakan. Baik, saya jawab. Tadi saya sudah sebutkan untuk kerasulan Rasul Paulus, saya sudah sebutkan di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dengarkan baik-baik. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, ayat 16, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini pengutusan Baik. Rasul untuk Paulus, ya. Jadi jangan dibantah lagi. Sekarang apa lagi? Saya bantah. Kitab Lukas itu ditemukan kemudian di Kaisarea, dan itu kemudian Lukas menuliskan sekitar tahun 80-an sampai 85 Masehi. Itu dulu yang perlu Anda camkan. Baik. Yang saya tanya ini adalah ucapan Yesus sebelum dia terangkat selama 33 tahun itu. Itu di mana Yesus pernah menerangkan, menjelaskan tentang kerasulan Paulus. Ingat sekali lagi, kitab Lukas, saya tadi kasih diskon ya, itu ditulis tahun 80-an. Yang saya minta antara tahun 1 sampai tahun 33, di mana Yesus sabar, di mana Yesus pernah mengajarkan dan juga menceritakan tentang dan menceritakan tentang kerasulan Paulus. Itu di mana? Tentang Damsyik itu ditulis tahun 80-an. Jangan nangis. Juma, dengarkan baik-baik. Yang saya minta sabda Yesus pada saat dia hidup selama 33 tahun, di mana Yesus pernah menceritakan Paulus. Turunkan saja dia. Sebentar, aku jawab. Tidak tahu aturan. Tidak ada aturan. Sebentar, saya yang jawab. Enggak ada, bukan aturan yang saya minta. Pengajaran Yesus tentang Paulus di mana? Enggak berguna kamu, enggak tahu aturan. Juma, tidak ada peraturan kerasulan. Saya tidak tanya peraturan. Saya tidak tanya peraturan. Jadi kamu yang ngatur. Saya tidak tanya peraturan. Tidak ada firman Tuhan harus usia 33 tahun. Tidak ada, itu karangan kamu. Tentang Stop dulu, kamu kerasulan berisik sekali Paulus. kamu.
Turun kamu itu. Tidak tahu Lama aturan. dia Itu. memberitakan Injil kerajaan Allah di mana Yesus mengajarkan kerasulan Dengarkan. Paulus. Jangan kau Dengarkan. bawa kitab yang ditulis tahun 80-an. Jangan. Dengarkan. Kamu jangan bacotmu, pakai diam. pikiranmu kepada kitab suci kami. Jangan pakai pikiranmu kepada Yang kerasulan saya kami. tanya pengakuan Loh, Yesusnya, gimana? Cuples. Pengakuan Ini Yesusnya Cuples, yang kutanya. Abdul. Ini Abdul, Cuples, ini Yesus jangan yang kau ngomong. bilang Abdul. Yesus itu Abdul. Yesus itu mengaku hamba Allah. Abdul, Jangan kau bilang Abdul. Abdul itu artinya Abdul. Abdullah. Hei, Abdul itu Abdul. hamba Allah. Di Abdul. kitabmu Abdul. Kisah Para Rasul Hei. 4, Hei, Yesus dongki. disebut sebagai Abdul. Aturan. Dul malu. Ini bingung siapa nih? Donki. Dul. Oke, saya ulang ya, anak-anak, Diam. anak-anakku yang saya cintai, Eh, saya Dul. ulang ya. Tolong Memble, tunjukkan memble. di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Jangan ku bawa karangan Di tahun Damsik. 80-an. Jangan. Tahu nggak? Damsik Jangan, itu jangan, cerita jangan. Lukas. Ada yang lain. Lukas Yesus mulai mengarang cerita di tahun menampakkan 80-an diri sampai kepada tahun 85. Cak Ayu. Lah kamu sendiri. bantah Hei, kitab suci hei. kami. Akalmu Yesus sendiri. menampakkan Akalmu. diri kepada Hei, Paulus. hei, dengarkan. Yesus dengarkan. menampakkan Yang diri saya kepada tanya, Paulus dan ajaran mengutusnya menjadi Yesus rasul pada itu saat dia jelas. memberitakan Injil Sementara di Galilea Muhammad selama itu 3 tidak tahun. ada Selama 3 ayat yang tahun clear itu di di mana mana Tuhan Yesus mengutus dia memberitakan jadi tentang rasul. Paulus. Itu cuma Paulus Jibril. psikofiktif yang tidak ketahuan siapa Jibril bapaknya itu siapa yang kau emaknya itu. banggakan. Itu yang Si saya Jibril yang tanyakan kau banggakan anak-anak. mengutus Anak-anakku Muhammad. sekalian, Allah Bapak tidak ulangi. pernah berfirman. Anak-anakku Allah tidak sekalian, pernah Bapak mengutus ulangi. Muhammad. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, Kamu segala mengaku firman yang engkau kehendakmu. berikan telah aku sampaikan. Di antara firman itu adakah bercerita tentang Paulus? Selama 33 tahun, adakah Yesus pernah bercerita tentang pendiri agama Kristen itu bernama Paulus? Kamu belajar Sudah baca. dijawab Kamu sama saya membawa tadi. data kisah para Kisah rasul. para rasul Kisah 9 para ayat rasul itu 15. tulisan Lukas. Hei, Lukas bukan mulai suatu mengarang lisan. itu Ini di firman tahun Tuhan. 80-an. Baca baca Lukas sudah dijawab. itu mengarang nanti di tahun hei, 80 sampai tahun 85. Hei, Yang Kamu saya sudah minta dijawab. pengakuan Dulu sekarang sama. Yesus, Cak Dul. Ayu. Tidak ada yang Dul, berubah ini Conge. pengakuan Eh, Yesus, Dul. Anak-anakku Ini yang Yesus kukasihi, menampakkan diri kepada macam-macam. Paulus, Dul. anak-anak yang kukasihi, dengarkan Halo, Dul. Bapak. Dengarkan dulu, Dul. Dengarkan Bapak, yang saya minta pengakuan Yesus. Bapak minta pengakuan Yesus. Anak-anakku, Kamu itu minta sama Muhammad petunjukmu itu loh. Kemana ke neraka? Pak? Baik, aku minta dengarkan sekali lagi Juma. pengakuan Jangan ngomong Yesus. dulu Juma. Ke neraka ya petunjuk itu. Jangan kau bawa Juma dengarkan pengakuan dulu. Lukas. Ya udah, kamu jangan banyak Yesus. Yang Nggak saya ada. minta Kau juga jangan pengakuan bahas. Yesus yang membahas tentang kerasulan Bapak Ulus. Ini Itu loh. Yesus. Iya, itu rasul, Yesus. murid. Yang Kamu kamu- Yesus. Kamu siapa? Yang kau ceritakan itu tulisan Lukas yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Tulisan Lukas atau tulisan Tulisan siapapun memang manusia ini yang firman tulisan. Tuhan, Nggak Abdul. bisa firman Kok nggak Tuhan. bisa, kok kau Sejak maksa? kapan Lukas jadi Tuhan? Kok kau maksa? Emang bodoh kamu itu bodoh. Sejak Emang kapan Lukas otakmu jadi ini? Tuhan? Loh, kok Tuhan? Bodoh kita urut. Yang saya Ini tanya firman sabda Tuhan. Yesus. Yesus Nenek bukan Mukibler, mana ada menyatakan Lukas itu dirinya. menerima firman Juprek, Tuhan? oh, Sejak juprek. kapan? Kamu itu. Dasar Sejak sesat. kapan Sejak Lukas kapan? menerima firman Tuhan? Sejak Sesat kapan? kamu itu, sesat. Lukas menulis hasil Tidak ada Ini penyelidikan. firman Tuhan. Tidak ada yang percaya Gundul, sama gundul. Ini kamu. firman Tuhan. Lukas. Ya, Eh, tidak ada Juprek. yang percaya sama kamu Dul. Juprek, Lukas dengarkan baik-baik. menulis hasil Eh, penyelidikan. Ini firman Tuhan. Nenek Jangan kau Mukibler, persoalkan penulis. Lukas Nenek Mukibler. menulis hasil Juprek, dengar ini. Pemain bola sana penyelidikan itu loh. alias Nah, Lukas itu bagaimana? wartawan. Lukas Eh, itu wartawan. Pemain bola. Baca Wartawan. Lukas Itulah 1 nomor otakmu 1 itu sampai nomor 3. Coba. kebanyakan kau taruh di Bapamu loh, dengkul. pemain Pilus sepak yang takraw. mulia. Itu kau Banyak taruh di orang dengkul yang menyusun, otakmu. menulis Kebanyakan kau taruh di cerita-cerita tentang dengkul. peristiwa-peristiwa yang Otakmu terjadi di kebanyakan kau antara taruh di kita. dengkul. Maka Jadinya saya begitu. merasa terpanggil Ini firman untuk Tuhan, menyusunnya, kau ragukan. untuk menyusunnya Otakmu di kembali, dengkul kau taruh. untuk Eh. berikan kepadamu. Otakmu di Ini dengkul. adalah Ini cara firman Tuhan. wartawan mengumpulkan Ya. berita Bagus, bagus. sebelum Turun, muncul turun, di turun, surat turun, turun. kabarnya. Terlalu berisik. Ajaran nggak berlaku, nggak tuntas. Turun. Ajaran sesat, ajaran sesat. Turun, terlalu berisik. Jadi
saya baca firman Gini Tuhan. host, yang bikin berisik itu mas saya. Dia ngomong sendiri, hostnya ngomong berdua. Ya iyalah berisik, satu-satu lah ngomongnya. Lah iya tadi nggak mau dia satu-satu. Naikin Bapak lagi sudah dari Mas, tadi. naikin lagi. Sudah dari tadi, Pak. Udah lama, Dia udah setengah dengar jam Ngomongnya lebih. berdua-berdua gitu. Dengar, Pak. Satu lah Tapi dia ngomongnya. nyerocos terus. Saya saksinya, Nyerocos saya pengikut dari terus. tadi. Naikin Dia lagi tidak Mas berikan Umar. kesempatan Kalau nggak gini kepada aja, hostnya. naikin Mas Umar, suruh Satu. yang diskusi sama burutan di ini ya. Oke, semua Saya lain dari turun. tadi. Ya yang lain Saya dari turun ya. tadi. Naikin Ya, lu Mas baik, Umar, Pak. bentar saya diam aja. Ya. Jangan narasi Tunggu. kebohongan dibawa, apalagi nyulik-nyulik Alkitab. Saya paling benci orang-orang seperti itu. Bang Umar naik lagi. Sudah nggak ada, udah kabur orangnya. Ya iya, Sudah- baca sudah Alkitab nggak ada. tapi dia bohong. Mencari yang Sudah nggak ada orangnya. kesalahan. Memojokkan orang. Itu salah besar, Pak. Dalam berdiskusi harus kebenaran, Betul. mendengarkan. Itu namanya Dia orang tidak mau diskusi. mendengarkan. Dia itu mendengarkan Dia- kita. Dia nyerocos pakai temer pun tetap dia nyerocos duluan. Itu apa? Dia masuk nggak ngasih salam. Selamat apa langsung wak pakai toa. Coba di roomnya dia, di kick kita langsung. Oh itu manusia itu pembohong, menipu. Saya sudah kenal lama. Berani nggak sama saya diskusi? Ngomong apa saya balikin. 2.000. Masukin Baik. Tetap kebenaran. Sudah nggak ada dia Bang Bustra. Udah Kabur udah dia. pergi. Kabur dia. Itu Jadi temannya memang Khaled itu Messi juga tadi. tuh, Pak. Mulai awal dia masuk, tidak berhenti ngomong. Iya. Kita menjawab, dia terus ngomong. Nah itulah. Pokoknya dia tidak mau mendengarkan intinya, Pak. Tidak Itu mau dah. mendengarkan. Pokoknya tidak mau mendengarkan narasi kita, dia cuma cari koin supaya bertoa-toa di sini. Saya sudah bilang, Pak. Mawar sudah banyak yang ngirim ke dia. Masih ada Tutup bang dia, rumahnya Pak. di bawah Nggak itu bang. Naikin lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, sudah nggak ada. Sudah pulang, dia udah pergi. Hostnya Nggak ada saja lagi. bicara dipotong terus, tidak ada kesempatan. Saya bilang host itu bicara, hargai. Enggak. Itu apa? Diskusi apa? Memang mencari koin. Oke, kita kasih sekali Tapi lagi ada dia. kebenaran tetap Nah. kebenaran. Harus Coba disampaikan. semua kita diam biar Allah buruk. Jadi Bang Zuma ngomong sama Putri Candi. Bang Zuma ngomongnya sama Putri Bang Candi. Zuma, Saya Islam loh. kalian berdua. Saya Islam nih. Iya. Silakan. Alhamdulillah kalau di sini ada muslim. Nah, tadi saya masuk semuanya Islam, 8 Bang. mulut menggonggong semua tadi, Bang. Enak aja itu tadi temanmu muslim juga. Saya ditanya, saya menjawab. Mulutmu. Giliran saya Kau juga bertanya, anjing, kan? kalian Kamu menggonggong anjing, toh? semua. Kamu anjing juga toh? Kamu menggonggong toh? Apa kamu mulutmu dia? Kamu anjing juga, Yang toh? disebut anjing itu Kamu anjing, yang nggak? ada di dalam tubuhnya anjing, nggak? daging Menggonggong juga, kan? anjing. Kamu menggonggong enggak? Orang yang Mulutmu makan menggonggong anjing nggak? itu dalam tubuhnya ada kamu menggonggong anjing, nggak? dagingnya kamu menggonggong anjing, nggak? Saya liurnya tanya. anjing. Menggonggong enggak? Onta. Onta Ya. ini. Pakai timer aja biar ngomongnya sesuatu host. Tadi sudah pakai timer tuh udah lama tadi, tapi tetap aja Zuma itu nggak bisa diem, dia ngomong terus. Anda saya tanya tadi, pertanyaan saya Sudah kalian saya langsung jawab, menggonggong. bro. Ya udah, Apa saya nggak silakan. sudah Siapa jawab? yang mau saya terapi? Satu-satu. Terapi apa? Jangan menggonggong semua. Satu-satu Nggak aja. ada. Biar begitu sudah Oke, sembuh sekarang- satu, pasien satu lagi, gitu. Bro Zuma, Ya, Bro Zuma diam silakan. dulu. Pasiennya yang mana Sekarang duluan? yang ngomong, Ayo. Sekarang ngomong. Udah nggak usah kau Bang ajarin Zuma saya. dengan- Nggak usah. Nggak usah ngajarin Loh, saya. Pak, Yang mau saya ini terapi gua duluan nih. siapa? Nggak ada Ya. yang mau terapi. Yang mana? Sekarang yang mana? Silakan. Buru Tandi yang ngomong. Burut, silakan ngomong. Bisa ndak dia? Jangan sampai dia mencret duluan nanti. Bisa ndak? Jangan meremehkan orang, kawan. Ya udah, Silakan, bisa ya? Burut. Oke, bisa. Oke, bisa ya? Oke. Bisa. Oke, Nanti kalau sekarang nggak bisa saya. ingat, Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun. Tunjukkan penginjilan Yesus terkait kerasulan pendiri agama Kristen Paulus. Silakan. Saya diam, awas nak jawab. Baca Pak apologet, dokter. Katanya tadi situ yang disuruh. Makanya aku bilang kuat enggak? Ini malah disuruh lagi sama Pak Botak Apa si yang gundul disuruh? Memang ini. kamu pesuruh saya. Malah disuruh si Zuma, jangan. gundul kepala besar otak. Sarah suruh. Kenapa disuruh sama dia? Dia itu sudah pernah buat mencret di situ aja yang baca. Enak aja bacotmu. Kamu udah mencret Ngapain sama kau suruh? Edis. Bacotmu. Kamu mencret Kamu sama disuruh pernah lagi keluar sama darah dia. dari hidungmu Mencret sama buah-buah. Edis, sama Kiamat. Enak Mencret aja lu kamu. ngomong. Itu coba lah, kan disuruh Kau bicara. tadi disuruh sama Nyungsep Ruth. kamu. Nah, sekarang Ruth suruh dia lagi. Nyungsep.
Nyungsep Yang mana? kamu. Ayo, saya ulang Nyungsep. pertanyaannya ya. Saya ulang Nyungsep. pertanyaannya. Ya, Saya ulang. nyungsep. Saya ulang pertanyaannya. Habis ini saya diam. Satu-satu, Tolong ketika udah. Yesus melakukan penginjilan, coba Anda lihat ya, penginjilan Yesus selama 3 tahun. Ada tidak dia dalam penginjilannya menyentuh esensi kerasulan Paulus? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Jangan kau bawa karangan-karangan yang muncul 80 tahun 80-an, jangan. Yang kita bawa ini sabdanya Yesus pada saat dia ada di bumi di Yerusalem. Mana? Tunjukkan kepada saya. Saya ingin belajar. Silakan. Saya diam. Yesus itu adalah manusia. Dia sebagai Tuhan. Dia itu murid-muridnya Rasul Paulus, ya. Paham kamu itu? Apa Yesus ini? itu belajar kepada Apa ini? Yang saya Ya, tanya ajaran belajar Yesus, kamu itu. bukan doktrin Ya. gereja. Paham? Dia Yang itu saya rasul, tanya, dia itu host, guru, dia itu host, rabi, punya yang murid saya 12. tanya, host, Baca. ajaran Yesus pada saat dia mengajar Ajaran penginjilan. Yesus sudah tuntas. Seluruh Yudea Iya, sampai betul. ke Nazaret. Betul. Tuntas Baca pada kamu saat itu. dia belum ke langit. Seluruh Yudea Tuntas. sampai Nazaret. Di situ Sudah diberitakan selesai. di dalam Paulus Yohanes disuruh 17:8 sudah tuntas. Nah, Oke, beritakan sudah seluruh tuntas. dunia. Nah, sekarang Dari yang dulu saya sampai sekarang minta, tidak pernah tuntas. selama 3 tahun dia Kamu mengajar itu. Injil, di mana Dari dia Nazaret, menyentuh bodoh. pengajaran Paulus. Silakan, saya tunggu. Seluruh Yudea Ya. sampai Nazaret, bodoh. Nah, itu kan, tengoklah. Diskusi baik-baik gini aja kan, percuma kan? Nah, makanya bodoh kamu. Itu coba lihat. Kalau bodoh saya jadi Kristen Iya, dong. makanya bodoh. Faktanya saya nggak jadi Pertanyaan Kristen. bodoh di luar nalar. Loh, Kamu itu baca sudah. kok pertanyaan bodoh di luar nalar gimana Iya. cerita? Yang Itu saya sudah tanya, jawab. yang sudah saya jawab. tanya ini adalah Saya sudah legalitas jawab. kerasulan Saya sudah Paulus jawab. dari Sama Yesus. dulu sama sekarang. Legalitas Yesus itu kerasulan Paulus loh yang saya Rasul tanyakan. itu murid-muridnya. Hal yang mendasar Dia orang loh. terpelajar. Malah Dia dibilang orang pertanyaan terpelajar, nggak bodoh. seperti kau. Contoh, Ya, contoh nih. istilahnya dia orang Nih, saya tanya. terpelajar. Saya kasih contoh nih. Dia terpelajar, nggak sama seperti kau. Ibu Dia Ruth, pintar. coba Anda baca. Dia pintar. Coba Anda Nggak baca. seperti kau. Ya, Coba Anda makanya dia baca membuat di dalam buku, Yohanes tulisan 1. Itu kan buku. enggak mau diam kan? Makanya dipilih oleh Rasul, dia Host, dipakai oleh Tuhan gimana Yesus nih, host? untuk menginjil. Pasien Paham yang kau dikasih itu? ke saya penyakitnya sudah stadium 5. Gimana nih, host? Enggak mau diam Tahu dia. nggak kamu, ya? Semua orang buta bisa melihat. Contoh Yohanes Ya, ajaran 1 Yesus, tahu. nomor Lumpuh bisa 43. berjalan. Ajaran Filipus, Yesus, ya. ikutlah Ya, denganku. tuli bisa Nah berjalan. itu. Matamu Dengar, buta bisa dengar, mata dengar, melihat. Itu dengar. ajaran Yesus. Contoh Yohanes 1 Ya, nomor dengarkan itu. nomor 43. Nah, pakai nomor-nomor, Filipus, ayat ikutlah kami. denganku. Artinya Nah, iya, betul. Karena itu Filipus juara memiliki muridnya. legalitas Kamu itu nggak ada sebagai muridnya. rasul atau murid. Kamu tuh cuma tua-tua. Nah, sekarang tunjukkan Itu selama 3 putar. tahun ada tidak 3,5 pengajaran tahun dia di Yesus dalam bait Allah yang belajar. bersentuhan Paham kamu itu? dengan Paulus Di yang dalam selama bait 3 tahun Allah ini. dia belajar Tunjukkan, dengan silakan. para- Saya kasih para kesempatan yang kedua. Kalau rabi-rabi, tidak ganti pasien ya. para Host. tua-tua. Kalau tidak Baca ganti itu, pasien. baca. Ini Ya. penyakitnya parah, hanya Pasien rumah sakit gila. jiwa bisa sembuhkan dia. Kamu pasien gila. Saya kasih kesempatan. Selama 3 tahun kamu. ada nggak Yesus Hubunganmu menyentuh tentang kerasulan 3,5 Paulus? Silakan. tahun di dalam bait Allah dia belajar oon. Paham kamu itu? Kamu mau nanya apa lagi? 1, 3,5 2, tahun dia belajar di dalam bait Allah, bertanya jawab tentang 3, Rabi. Makanya dia diambil, dia mengajar-ngajar di mana-mana. 4, Luar biasa orang ini. Bukan seperti 5, nabimu, mana kosong. 6, Mana dalilnya? Ya, 7, dalilnya buktikan. Kami bisa baca. 8, Kamu jangan berasi umat bohong, 9, menipu. Nggak pernah berhenti ngomong dari tadi. 10. Iya, saya jawab, Pak. Host Kan saya nggak menjawab. ganti. Enggak ada bobotnya Ini dia. loh. Pertanyaan Itu jawaban saya Pak. Itu apa? kita semua. Dijawab apa? Paulus sekolah SD pun tidak tamat katanya dia. 3 tahun aja. 3 tahun itu berarti Kamu cuma yang 3. SD, satpam. Hai, sakit hati. Kamu gimana? Kamu tahu nggak? Saya punya keluarga banyak di Makassar. Terus? Kamu tahu? Ya saya tadi Terus? tahu. Orang Sakit kenal hati dengan orang dong, ini. karena pasti keluargamu Oh, tahu betapa. saya siapa. Orang cuma ketawa lihat kau. Cuma ketawa liatin kamu. Sakit Tahu hati nggak? dong, karena mereka pasti tahu siapa Cuma Bang saya Suma. liatin kamu. Teman-teman saya di sana liatin kamu ketawa. Sakit Ketawa. hati dong, karena tahu siapa Ketawa. saya yang sebenarnya. Enggak, ditertawain. Orang seperti itu katanya. Ya sudah, Diketawain sama teman-temanmu. Enggak usah urus Apalagi teman itu, saya. enggak usah urus itu. Itu saya jelaskan di Sekarang room. di Kau dalam lihat dia pakai Yohanes tutupan mulut. 1:43 Kalau kata di dalam Yesus, room dia pakai tutup Filipus mulut. Ya, ikutlah pakai denganku. masker. Nah, Nah, ini itu orangnya bukti tuh. bahwa Itu Filipus memiliki Ya, legalitas
memiliki legalitas sebagai pemberita Filipus itu Injil, orang-orang pintar, oke, nggak seperti kau. dari Yesus. Nah, Pilihan. sekarang yang kita tanya ini Pilihan. adalah kerasulan Paulus ada nggak Yesus sentuh selama 3 Rasul tahun itu? Paulus Ada itu nggak? Baik. orang Silakan hebat. jawabannya. Nggak seperti kau. Juma, Satu. ya Juma. Jadi yang mana? Di Yang mana? dalam- Yang mana nih yang sekarang? Saudara Kristen? Ah, bosan itu lagi. Kok bosan? Ya udah nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan. Gua dengar Ayo, lu ayo, juga ayo. bosan karena Ayo, jawaban lu silakan, nggak mutu silakan, juga. silakan ada tunjukkan ajaran Yesus selama 3 tahun itu Dengarkan pernah mengajarkan baik-baik. tentang kerasulannya Paulus. Dengarkan Silakan. baik-baik, Juma. Tidak ada Yesus membatasi kerasulan itu hanya pada usia pelayanan 3 tahun. Nggak ada. Mulai. Saya Ya, tidak tanya tetapi itu. dengarkan baik-baik. Aduh, Dengarkan Aduh, saya baik-baik. tidak tanya itu. Bahwa Yang kita saya para tanya, rasul mana 9. kerasulan Ini kan kau Paulus nggak mau- berdasarkan kamu kan nggak ajaran berani Yesus? apa, Mana? mendengarkan orang Bung, bicara. Bung, dia. Saya tidak mau tanya tanya. itu, Bung. Contoh nih, Dengarkan, contoh. Bung. Sudah dengarkan Bung. dulu. 30 detik, dengarkan. Seibarat Bacotmu Filipus itu berulang-ulang memberitakan. saja kau itu. Dan ada Injil Filipus, Bacotmu bukan? diam. Kenapa ada Injil Filipus? Karena di dalam Bacotmu kisah diam, para biar rasul orang 8 terangkan. menurut catatan Bacotmu diam, Lukas, dilem. menurut catatan Hei, Lukas, kamu ini masuk di Yesus rumah dan orang, Filipus biar peraturan. memberitakan Injil Allah, kan gitu? Bacotmu Oke? diam. Yesus ketika datang ke Bacotmu Galilea diam, mau dijawab. memanggil Filipus, Filipus, Bacotmu ikutlah diam. denganku. Nah, di Bacotmu situ ada diam. legalitas bahwa Filipus Nggak diberi perlu wewenang sudah, Bacotmu diam. untuk Saya jawab. mengajarkan Injil. Bacotmu Saya diam. tadi sudah mengatakan bahwa jadi rasul itu tidak dibatasi oleh Yesus hanya ketika dia pelayanan 3,5 tahun. Tidak ada Saya ayat tidak yang tanya membatasi itu, Bung. Yang saya tanya, di jangan mana dulu orang ajaran lain ngomong. Yesus Bacotmu tentang kamu kerasulan? diam. Orang belum selesai bicara. belum selesai ngomong kok. Di mana Makanya ajaran saya Yesus bilang, tentang kerasulan Paulus? Kenapa Di mana? kamu jadi Ajaran orang ngatur? tua nggak Kenapa begitu. kamu jadi ngatur? Dengarkan dulu, Eh, saya jelaskan. Pertanyaan saya apa? Coba diulang. Diam, Pertanyaan kau saya. diam di dalam rumah orang. Kamu tidak tahu itu apologet itu. Dia hostnya Coba sini, kau Pertanyaan kamu saya- pertanyaan Saya saya. mau diam, jelaskan kamu diam, kepada diam. kamu, dengarkan. Pertanyaan saya Ya. sederhana loh. Diam, kamu diam. Tunjukkan ajaran Bacotmu kerasulan diam, Paulus diam. berdasarkan ajaran Yesus selama 3 tahun ketika Yesus penginjilan. Kamu diam, Mana? bacotmu Tunjukkan. diam, dijelaskan. Silakan. Makanya saya balik bertanya, Yesus apakah ada bilang kerasulan itu hanya usia 3,5 tahun ketika dia melayani? Ini Nggak ada. tidak berkaitan dengan usia. Makanya La kamu haula wala itu quwata dengarkan illa baik-baik. billah. Kisah para Rasul 9 ayat 15 Itu ditulis Yesus tahun mengutus. 80-an. Bukan soal ditulis tahun berapa, Yang tapi saya ini tanya, adalah kerasulan Yang saya Paulus. tanya, ajaran Pertanyaanmu itu Yesus. kok aneh-aneh. Kok aneh? Memang bacot ini, memang Kok bacot. aneh Dengarkan sih? dulu. Dengarkan Kok dulu. aneh? On. Oh, Yesus punya murid pada saat dia penginjilan. Tell me kau, tell me kau. Diskusi tell me. muridnya ini kan Jin, diseru, dasar jin dipanggil kau. namanya Petrus, Ayo, mulai Simon, nggak usah dengerin. Filipus, kan disebut Ayo, namanya. nggak usah dengerin, Ada bohong, tidak penipu. Yesus Tidak ada memberikan itu, tidak ada. legitimasi Nggak usah kepada dengerin, Pak. Paulus Tunggu, pendiri buang Kristen? dia. Jawab. Dengarkan baik-baik. Jangan Ya, kau menangis diam. lah. Nggak penting. Kalian, Narasi saya lu sudah putar-putar. jawab dari Atau tadi. percaya bola. Jangan bahwa menangis. Paulus Bro. itu Jangan rasul nangis. yang dipilih Jangan oleh nangis, bro. Tuhan, Kamu kelakuan seperti ini oleh bicara. Yesus. Teman-teman, Yesus kalau host ini host sudah nggak bisa, menampakkan Ruth sudah nggak bisa. Lagi yang Enak kalau bisa hostnya aja. turunkan aja Mulutmu yang hostnya. nggak bisa, matamu. Hostnya diturunkan. Kau yang Ganti diturunkan lain. karena Ganti kau yang lain. tidak nyambung. Hostnya nggak bisa menjawab juga. Suka-sukamu. Ruth tidak bisa Pak. juga. Eh. Buta huruf, buta huruf. Mungkin Sudah saudara dijelaskan muslim bisa kami. menjawab. Turun. Saudara Turun. Ustra yang muslim. Tell me kau. Jadi Juma ini begitu. Iya Dia Pak, ngomong begitu terus, kan aku udah bilang. ngoceh, tidak mendengarkan orang Tidak akan bicara. mau menerima. Kita Nggak mau bakalan. menjelaskan. Kan dia cari poin. Kita mau menjelaskan, dia tidak menerima. Kitab Itu suci, orang buta kitab huruf suci semua kami. gas meledak. Iya kan? Itu bom dia mereka. Bom itu mereka itu ajaran bom. Merocos Tapi terus. Tidak pernah menghargai Tidak orang. menerima bicara. penjelasan orang. Iya, Ya. kadrun begitu. Saya sudah Kebanyakan baca minum ulang. otak. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang inilah alat pilihan bagiku. Pilihan. Alat pilihan. Itu kan sudah jelas. Hebat. Berarti nggak sembarang orang dikirim. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta Bangsa-bangsa. raja-raja dan orang-orang Israel. Juma Tuh, dengarkan tidak itu loh. mau mendengarkan ini.
dia memaksakan kehendaknya sendiri. Dia Respon dia, memaksakan sesuai dengan otaknya sendiri. Kan nggak Iya, boleh kulitnya saja, begitu. Pak. Bernarasi keras. Ketemu saya Ya. babat habis. Oke, Ibu Ruth dan teman-teman Iya, Pak. Bustra, Lesmana, dan juga Syam, dan juga teman-teman yang bergabung. Saya kira sampai di sini aja live kita malam ini ya Bu Ruth ya. Baik, Pak. Kita sudah kurang lebih 2 Saya jam udah ketemu setengah. sekali nih orang ini. Iya. Memang orang ini terkenal ini terlalu Saya banyak sudah bernarasi. 5 kali ini Bu Ruth Training. dengan dia ya, 5 Ya, kali ini kalau aku ya. masih iya, Pak. Aku masih di roomnya Ya. langsung di kick. Tapi Oke. kayaknya Mereka dia Bang Zuma itu caranya dia sesuai dalil loh. Semua Mana tertulis ada dalil? di dalil itu. Itu justru tadi saya sudah bacakan dalilnya bro. Ya, dia cuma nggak mau terima pendapat orang, maunya dia aja yang didengarkan. Jadi sampai sini aja Bang Bustra, Bang Syam. Mohon maaf tadi Sudah abang disampaikan terlambat begitu. naiknya ya. Iya, Pak. Besok-besok kalau ada waktu kita akan diskusi kembali, tapi yang lebih kondusif ya. Saya sebenarnya enak itu ganti-gantian ngomongnya, tapi faktanya Bang Zuma itu selalu ngerocos Masuk terus. sudah ramai dia, Pak. Iya, Meramaikan mulai dulu kalau awal dia itu supaya banyak dari penonton, awal kasih bunga, kasih koin. sampai selesai itu. Ya, jadi sampai di sini selamat malam, mohon maaf segala kekurangan, kesalahan dalam bicara, mohon maaf semua untuk teman-teman. Tapi ini adalah diskusi. Sebenarnya harusnya Temannya Setion itu, Pak. enak Kelompoknya ya. mereka, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Terima kasih Bu Ruth ya, terima kasih semuanya. Kita Baik, akhiri Pak. live Ya. kita malam hari ini. Tuhan Yesus Selamat malam memberkati. semua. Tuhan berkati semua kita. Shalom. Allahu Akbar. Selamat malam. Itulah dia. Betul. Mujizatnya dibuatlah di situ. yang betul. Mujizatnya itu kebangkitannya dia itu. Yang betul. Supaya Macet iman-iman orang yang mengikuti dia sama waktu itu bahwa yang benar betul. bahwa dia adalah rasul utusan dari Sang Maha Pencipta Yang yang betul. perkataannya itu kita percayai. Enggak, yang betul. Mati Itu. dari salib. Mati dari salib. Diwafatkan dia wafat. Enggak, ya maksud aku di salib itu mati Jadi dia, mati. bukan dalam konteks dia Tuhan yang Maha Pencipta itu mati. Enggak, Kau dengerin. pertanyaan aku, waktu dia di salib itu mati enggak? Gitu loh. Mati enggak waktu di Dia salib secara ya? manusia dia mati, brother. Mati. Yang betul. Yang betul. Jadi kau jangan ini biar yang jelaskan. betul. Makanya Nanti kena dengan prank. kebangkitannya dia itu, kebangkitannya itu sesuatu mujizat dari yang maha kuasa, Allah Bapa itu sendiri. Yang betul. Gitu loh. Nanti kena prank kalau Supaya yang enggak mati. iman-iman yang ikut sama dia, yang sudah ditebus dosanya ini, sudah ditebus dari yang sudah berdosa, ya, supaya dia kembali Enggak, bahwa pertanyaan benar aku, Maria, Yesus itu gak usah panjang terkonfirmasi kali. bahwa dia adalah Pertanyaan sumbernya dari- aku, waktu dia di salib itu mati apa enggak? mati kan udah dibilang diwafatkan, mati hari yang ketiga betul. dibangunkan, dihidupkan. Yang betul. Yang betul. Ayo kita buktikan ya kalau dia nggak mati ya, mau kita buktikan kalau dia nggak mati. Urusan kau kalau mau ngambil kau dari Al-Quran Bidal dia tidak kau mati. yang mengatakan Urusan dia kau. nggak mati, kalian kena prank. Dari mana? Aku tanya kau, dalilnya dari mana kau? Kalau kau ambil dari Oke. Al-Quran sudah berseberangan, brother. Oke, sebentar, kita runut ya. Ketika dia memikul salib, yaitu jam 12 siang. Saat itu penyaliban dilaksanakan hari Jumat. Oke? Di saat dia memikul salib jam 12, kemudian dia naik ke salib pukul 3 petang. Di saat itulah dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Oke? Nah, saat itu menjelang hari Sabat, pergantian waktu Yahudi saat itu pukul 6 sore. Pukul 6 sore ya, di Jumat. Nah, artinya ketika Yesus naik ke salib itu pukul 3 menuju hari Sabat, 3 jam lagi waktunya, 3 jam. Kemudian imam-imam Yahudi menyampaikan kepada Pilatus untuk menyegerakan penyaliban karena sebentar lagi akan hari Sabat, tidak ada yang boleh melaksanakan kegiatan. Kemudian Pilatus memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menyegerakan penyaliban tersebut. Akhirnya prajurit-prajurit itu mendatangin yang disalib. Orang yang pertama untuk memastikan matinya, mereka mematahkan kaki yang disalib. Kaki pertama yang disalib dipatahkan. Kemudian tentara Romawi mendatangin orang yang disalib yang kedua, dipatahkan juga kakinya. Dan yang ketiga, Yesus, dilihat mereka Yesus sudah mati.
Dan mereka tidak jadi mematahkan kaki Yesus karena dilihat Yesus sudah mati. Mereka tidak jadi mematahkan kaki Yesus. Saat itu kemudian tentara Romawi melapor kepada Pilatus, dan Pilatus tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa secepat itu mati? Biasanya penyalipan itu butuh waktu 2 hari matinya. Ini kok baru 3 jam, kok cepat kali mati? Pilatus tidak percaya. Coba pastikan lagi. Akhirnya tentara Romawi memastikan lagi dengan cara menombak lambung Yesus. Nah, ketika ditombaknya lambung Yesus itu keluar darah. Tadi disebut dia sudah mati. Pertanyaannya, orang yang sudah mati apakah darah itu masih keluar setelah tombak? Ketika orang yang sudah mati, jantung tidak berfungsi dan darah tidak dipompa oleh jantung. Oke, udah itu ya. Udah, akhirnya ditombak lambungnya. Nah, di saat sembunyi-sembunyi ya, menuju hari Sabat ya, jam 6, Yusuf mendatangin Pilatus dengan sembunyi-sembunyi. Dia meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jasadnya Yesus. Karena Yusuf melihat Yesus main mata sama Yusuf. Ting katanya. Akhirnya diteleponnya Nikodemus untuk membawa minyak mur dan minyak gaharu sebanyak 50 kati. Minyak mur dan minyak gaharu itu untuk apa? Untuk mengobati luka di tubuh manusia. Ingat ya, sebanyak 3 kilo. Jadi Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu yang fungsinya untuk mengobati luka di tubuh Yesus. Kemudian mereka pelan-pelan bersama Nikodemus dan Yusuf membawa Yesus ke dalam goa. Di hari Minggu pagi, Maria Magdalena membeli rempah-rempah dan minyak mur untuk membaluri tubuh Yesus. Katanya sudah ditanam, masa mau dibongkar lagi untuk dibalurin? Ada apa itu? Ada apa? Brother, kau kepanjangan. Kau ada apa? Ada apa? Sekarang pertanyaan aku. Untuk apa Maria Magdalena membawa minyak mur untuk membaluri tubuh Yesus? Untuk apa? Untuk apa? Itu loh pertanyaan. Sekarang kutanya sama kau, dari mulai tiang penyalipan itu, kau tahu tadi udah kau hitung jamnya ya. Dia ada bergerak gak? Kutanya sama kau, bergerak atau tidak? Kutanya dulu sama kau. Main mata sama Yusuf, main mata. Ding katanya. Udah itulah kau asumsimu, brother. Kalau bicara asumsi. Sekarang kutanya ya, untuk apa Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati? Coba kau cek di Google, minyak mur dan gaharu itu apa fungsinya? Untuk mengobati luka di tubuh manusia. Dan hari Minggu pagi Maria Magdalena pun membeli rempah-rempah dan minyak mur yang tujuannya untuk membaluri tubuh Yesus. Tapi katanya sudah ditanam, masa dikorek lagi kuburannya untuk dibaluri? Yesus itu apa itu sih? tidak ditanam, kau tahu? Jadi, Yesus itu tidak ditanam ya, dia itu semua dimasukkan ke dalam. Ini ada kayak gua itu dimasukkan. Ya. Jadi yang Yohanes 20. Jadi jangan kau pikir mati itu ditanam kayak orang kita ini ditanam di bawah tanah. Jadi Yohanes 20 yang Tuhan hilang diambil orang. Dengerin, diwafatkan, dia wafat. Ya. Jadi Yohanes 20, Tuhanku hilang diambil orang. Itu nggak ditanam. Itu membangkitkannya dia. Enggak, sekarang dulu Yohanes 20 ketika Maria Magdalena mendatangi kuburan Yesus, dilihatnya sudah tidak ada lagi Yesus di dalam kuburan. Itu nggak ditanam apa gimana? Apa? Itu nggak ditanam. Yohanes 20. Tuhanku hilang diambil orang. Di kubur itu bukan berarti di bawah tanah. Kau pakai akal sehatmu, brother. Jadi di mana? Jadi kuburan di sana itu dimasukkan ke dalam lubang, bukan dikubur ke bawah. Paham? Lubang apa nih sekarang? Lubang apa? Bisa tahu kau itu. Enggak. Jadi kayak mana? Matinya di mana? Dikubur apa ditanam apa gimana? Blender. Orang yang sudah dibungkus dengan kain lenan itu meninggal. Gua di Samosir sana nih, lo tau ke Samosir. Ini Yahudi bukan Samosir. Gila ya. Biar kau tahu ya, makam itu tidak di bawah, bukan ditanam ke bawah, jadi di mana? Seperti itu kurang lebihnya biar. Jadi di mana? Di mana ditanam? Setiap yang mati itu dikubur ke bawah. Enggak, jadi di mana ditanam? Gitu. Kayak mana? Dikorek kan? Tanah dikorek, digali. Dimasukkan dia ke dalam tanah. Penggalian tanah di situ. Jadi, loh, Yohanes 20
Yohanes 20, Tuhanku hilang diambil orang pempes. Hah? Gimana nih? Jadi jangan kau berasumsi. Loh enggak, sekarang Yesus itu ditanam atau diapain? Kau pikir karena sudah terdogma di pikiran kau setiap orang yang mati itu ditanam. Jadi diapain dia? Di Ya, coba sana itu jelaskan berbeda. diapain. Di sana itu berbeda. Ya, Bukan kayak mana di cara tanam, nanamnya? bukan Kayak di mana? tanam. Dia sudah ada suatu tempat yang dimasukkan Ya. ke dalam, maka dia penutup Masuk itu ke dalam apa? Ke dalam apa dimasukkan? Jadi kubur berarti lah. Dikubur kan? Iya. Hah? Dalam gua. Wah, Yang mana gua kan. Yang mana yang betul nih? Hah? Yang mana yang betul? Yang betul itu adalah Pokoknya jasadnya itu dimasukkan ke dalam goa itu, ke dalam lubang itu, ya, terus? bukan ditanam ke dalam, dimasukkan ke situ dengan dibungkus kain kafan Oh, atau dililin. Jasadnya sebelum dia hilang turun, di baru dalam malaikat goa. Roh Kudus itu datang, Batunya Roh Kudus itu bergeser. datang ke dalam tuh, Roh Wih. Kudus tuh. Enggak. Dengar ya. Magdalena itu sudah melihat pintu itu terbuka bahwa Yesus itu sudah tidak ada. Ternyata dia langsung datang pas waktu murid-muridnya itu ya lagi pada berkumpul. Makanya kagetlah murid-muridnya itu, dia melihat Yesus itu mengatakan apakah dia hantu atau tidak. Tanda penyalipannya dia itu di tangannya itu, dia kasih tunjuk bahwa dia itu bukan setan. Enggak, Di situ bukan ke situ, bukan ke situ. Sekarang pertanyaan aku, Yesus ini Kau dikubur. panjang kali lebar, kok kamu Enggak. panjang kali Enggak, gitu loh. dikubur atau disimpan di dalam goa? Kau tahu nggak tradisi di sana? Kalau kau nggak paham jangan diblender. Ya, kau Di sana sebutkan itu lah, orang kau proses sebutkan lah. penguburan itu bukan ke dalam tanah. Iya, jadi diapain, kemana kuburnya? Aduh. Kemana? Dikemanain? Dalam gua. Hah? Dikemanain? Coba jelaskanlah, dikemanain? Aku ya kasih tahu lah. Diapain? Kalau orang mati sana, dikubur atau dalam goa? Itu mananya? Coba. Itu sudah ada tempat Iya, diapain? Ditanam kah? Dimasukkan. Tempatnya Masuk itu kemana? kayak tugu-tugu di sana itu tuh di Toba Tugu? itu. Dia masukkan tuh ke dalam, seret. Tugu, Ah. tugu. Tahu Masuk tahu ke kayak tugu? dia kayak goa-goa seperti itu, cuman bukan goa. Dimasukkanlah ke dalam, penutupnya itu batu. Batu, oke, ya oke. Tutuplah dia, Nah, ditaruh oke. di situ. Ya, itu jasadnya hilang di balik goa. Kemudian Maria Magdalena terkejut di Yohanes 20 ketika melihat kuburnya Benar, karena sudah dia terbongkar. sudah hidup, karena Di atas Roh Kudus kubur sudah ada datang ke kain di lenan. situ. Ada kain lenan di atas kubur. Hei, kemana Tuhanmu? Tuhanku hilang diambil orang. Itu dikubur. Dikubur. Kok kau bilang dalam goa? Kok susah kali kau dikasih pengertian dikubur di sana itu bukan berarti dikubur dalam tanah, udah dibilangin kok susah Jadi kali. untuk apa Maria Magdalena membawa minyak mur untuk apa? Ya dia Kalau dia sudah mengolesi mati. semua badannya itu karena dia berpikir Yesus itu masih hidup, asal kau tahu. Diolesin ya? Dioles Diolesin ke ya? dalam itu baru dibalut dia dengan kain putih itu Oh, dibalut. berarti masih hidup ya? Semua Berarti masih hidup tubuhnya ya kan? itu. Berarti Ya. masih hidup? Kagak ada hidup, maka Lah, diwafatkan. jadi untuk apa minyak mur itu untuk apa si Maria Magdalena membawa? Mujizatnya lah Bapak itu menghidupkan dia. Enggak, Itulah Maria mujizatnya bahwa Magdalena dia itu adalah membawa firman. minyak mur itu untuk membaluri tubuh Yesus Kau untuk jangan apa? paksakan juga kehendakmu kalau dia Loh, mau ini minyak. Bibelmu. Emang yang mati juga emang nggak boleh Ini diolesin Bibelmu. minyak. Kalau tradisi di sana gimana? Ini Bibelmu yang mengatakan Maria Magdalena membawa nggak minyak ada mur. kusangka itu, emang ada yang nyangga. Ah, Cuman jadi sekarang untuk apa dalam minyaknya? pikiran kau gini loh, minyak itu bukan berarti dioleskan bagi yang hidup. Paham kau Jadi- konteksnya? Jadi untuk apa yang mati? Ya. Untuk yang mati gitu. Bentuk kesayangannya si Maryam itu, Kesayangan. ibunya itu dia oleskan karena dia ada luka waktu tombak itu dan penyiksaan itu Kesayangan. diolesin sama dia sebelum dibalur itu. Oh, berarti Jadi kau udah jangan mati. asumsikan setiap minyak Oh, itu si yang dioles itu adalah dia hidup. Oh, Kau gitu. kayak jadi kau yang tahu gitu loh. Oh iya. Iya, itu berarti kesayangan ya. Jadi tujuannya Lah iyalah mi- gimana seorang minyak. ibu kepada anaknya, Emang Maria Magdalena itu ibunya? siapapun lah itu. Hah? Woi, Maria Magdalena ibunya? Hah? Yang datang Maria Magdalena bukan Bunda Maria. Emang Maria Magdalena ibunya? Hah? Namanya di situ tuh Maria Magdalena ya. Maria Magdalena ibunya itu, bukan? Hah? Nah, ketawa sih. Tondi ketawa. Ketawa Tondi kawan Siman. Siapa lagi yang datang kalau bukan dia? Orang Yesus tidak ada pacarnya Ya, gimana? dong? iya, Maria Magdalena itu mamanya rupanya gimana? Tadi kau Iya. bilang ibunya. Hah? Enggak lah. Mana kita mana orang mana ibu.
Cumananya Maryam ini Maryam Magdalena itu ibunya. Cumananya? Betul lah. Siapanya Maryam Magdalena? Istrinya jadi mana? gitu loh Blender. Kau Iya. jangan ini gitu loh. Maria Magdalena yang mengurapi sekali Yesus. dikubur, di sana tuh tradisi berbeda apalagi zaman itu. Enggak. Untuk apa dia balurin lagi? Sedangkan jasadnya sudah mati. Di sana ya itu kan? tradisi, Sudah tradisi dikabur. Blender. Kalau misalnya mau dibalurin semua jasad-jasad sebelum dibungkus, paham kau? Ya, ada yang salah nggak di situ? Jadi dibiarkan dia. Jadi untuk apa Yusuf menurunkan dia kalau dibiarkan Yusuf? Kurang ajar juga Yusuf sama Nikodemus nih ya, kurang ajar. Tabok aja tuh Yusuf sama Nikodemus. Masa dia dengan sembunyi-sembunyi menurunkan jasad Yesus dibiarkan? Nggak usah kau cari debatannya, bukan Loh, itu enggak. persoalan. Jadi Yusuf itu menurunkannya dengan sembunyi-sembunyi. Bukan ke situ, bro. Bukan, gini loh, gini. Kita ini bukan mau menceritakan sejarah, bukan mau menceritakan histori, Yusuf dengan sembunyi-sembunyi, Yusuf dengan Kalau itu sembunyi-sembunyi yang kau cari tahu semua, ya nggak bakalan lah, nggak akan selesai kita ini. Enggak, ini kita runut kronologi. Kita ini mengasah otak, mengasah otak. Sendiri akan tahu kitab orang. Enggak, ini mengasah otak, Maria, mengasah otak, Bukan, ya kan? bukan gitu, brother. Enggak, nanti saudara-saudara gua yang seiman dan sekristen, terkadang nanti kok lo Islam tapi lo masuk itu, lo masuk gua. Poinnya saja, apa sih yang salah di kami itu gitu loh? Apakah yang salah di kami itu di dalam beragama itu? Oh, menganggap manusia itu adalah Tuhan. Di mana itu dong? Loh, iya, ini yang kita bahas ini malah penguburan kan. Yang dibahas itu penguburan kan. Iya bang, maksudnya Bang Arif, maksud saya gini, kita tidak tahu kan tradisi di sana itu yang mungkin seperti itu, penguburan di sana itu bukan digali tanahnya ke bawah, ditaruh bangkainya, tidak. Terus sampai sekarang itu perikopnya ini kan Yesus dikuburkan di situ, Yohanes 19 iya, dikuburkan itu bukan berarti maksud saya di situ sudah ada tempat buat mereka itu untuk masukkan setiap orang yang mati, dimasukkan ke dalam gitu loh, dibungkus dulu, diolesin dulu, baru dibungkus dulu, dibungkus di ini semua tuh dari mukanya itu, kayak misalnya kalau dibungkus lah dia, ditaruh, dimasukin di dalam itu, ditutup, penutupnya itu adalah batu besar, udah. Iya kan, berarti dikuburkan itu. Apa bedanya dengan penguburan yang ada di Indonesia? Sama aja kan, dibungkus kain lenan, dibungkus kain kafan kan gitu kan. Bang Arif, maksud saya tadi kalau Blender itu kan berpikirnya dikubur, digali tanah itu dimasukkan. Memang gitu lah dikubur. Nah itu kan dengar itu. Jadi kayak mana ya? Itu dikubur namanya kayak gitulah, cuman. Kalau enggak ya bawa bangkil lah. Mananya? Kagak Blender, kagak. Kok enggak cumananya? Jadi kayak mana rupanya? Itu ada tutupnya, itu tidak terbuka, tidak ada masuk matahari pun ke situ, ke dalam. Kok matahari yang nama dikubur enggak ada matahari lah, cemana lah ini? Aduh mah hancur kali bah. Sedangkan bangkai binatang saja harus dalam, kita mengoreknya harus dalam biar supaya enggak bau. Biar supaya enggak diambil binatang, biar supaya enggak bau, tercium, harus dalam. Itulah perbedaannya, makanya Yesus itu bukan sama seperti kita manusia ini, makanya dia dibangkitkan. Tapi kau bilang tadi manusia dia. Iya. Tadi kau bilang manusia kan seperti biasa. Gini loh Blender. Kalau orang busuk itu kan ada waktunya, jedahnya itu berapa lama baru dia membusuk. Nah, kalau dia jasad yang apalagi dia langsung rasul, langsung bersumber, langsung dari utusan dari Tuhan itu, ya dihidupkan lagi sama pencipta itu. Itu loh. Kok dihidupkan cemana ini sekarang? Loh, iya, Tuhannya kan hilang. Dibangkitkan cemana Rondeng hilang kok cemana? Loh, karena dibangkitkan dulu dong Blender. Malaikat dulu datang, Roh Kudus tuh datang. Kapan bangkitnya? Bikin orang mabuk. Kapan bangkitnya? Enggak aja. Tengok si Ton dia aja mabuk, dia pening dia. Juga kali ke orang mabuk, betul. Tahu yang Blender, yang sulit sekali. Sebenarnya jangan dipersulit loh. Jangan dipersulit Maryam. Coba. Blender itu udah milih-milih, aku mabuk orang. Jangan dipersulit gitu loh. Simpel aja, jelaskan aja bagaimana itu dikubur. Mujizatnya gitu loh. Itulah apa urusan sama mujizat? Bapak itu di situ membangkitkan, menghidupkan. Dia apa? Yesus Burung yang hidup, kembali. Burung yang hidup apa mati burungnya? Cumananya? Nah, itulah. Ini sekarang bahasnya, coba jelaskan. Itu jelas perikopnya dia dikubur. Yang namanya dikubur tuh kayak mana sih Maryam? Kan gue udah bilang, di sana itu tradisi penguburan orang itu tidak digali tanah, dimasukkan ke dalam. Jadi diapain? Ya, dalam goa bang, macam Abraham. Macam Abraham itu kuburannya kan dia. Goa, masuk dalam goa. Iya. Jadi itu Yohanes 20 kuburannya
Nah, terbongkar. Itu lagi kau ini, aduh. Loh, jadi gimana nya? Kan itu faktanya. Ya kubur juga namanya gua itu. Loh, jadi gimana nya? Kuburan kan batu beda, batu bergeser. Ini kuburannya terbongkar. Karena gempa. Di atas kuburannya itu ada kelenan. Karena gempa Ya kuat. suka-sukalah kau Blender, suka-suka kau. Bukan suka-suka, itu memang faktanya. Suka-suka kau diberikan. Loh, kau itu faktanya memang, jadi gimana? fakta lagi, tapi kau berasumsi. Bukan kebenaran, gini loh. Itu yang Bukan tertulis. asumsi kau yang asumsi kau yang asumsi? kau inikan gitu loh. Kok asumsi dari mana asumsi? Makanya aku itu bilang, tertulis. kau pernah nggak gini loh, pernah nggak kau pergi ke Toba sana? Jangankan dulu kita jauh-jauh ke Nazaret sana ya, ke Toba sana dulu kau. Orang mengubur orang mati itu bagaimana? Ditanam ke bawah atau dimasukkan Emang Yesus ke dalam? orang Batak? Yesus orang Batak rupanya deh? Enggak, aku tanya dulu kau. Hah? Biar Yesus kau orang bisa Batak? pemahaman gitu loh. Sekarang gini, aku tanya kalian dulu. Sekarang gini, itu tradisi Yahudi Kalau cuma disunat. itu yang kau persoalkan, dikubur harus dibawa digali. Dengar ya. Tradisi Yahudi yaitu disunat, kalian aja nggak ikutin. Mau ke bawa pula lagi sistem Batak, ngarang aja kau. Hah? Tradisi Yahudi yang dia disunat, kalian aja nggak ikutin itu. Kalian nggak ikutin. Masa kuburannya dikutin? Nggak usah lari-lari ke sana. Memang iyalah. Kok kau bilang pula tradisi Batak pula dibawa ke Yahudi? Kau ke sana gitu loh. Cumananya? Intinya kita konteks di situ dulu. Kalau kau mau berbicara masalah aturan di Alkitab tidak makan babi harus sunat dan segala macam. Bukan, enggak, pertanyaan aku dia dikubur atau gimana kau ini? menggiring ke artinya? situ, brother. Kau menggiring ke situ. Iya, kasih jawaban. Dia dikubur, ditanam atau ditaruh goa, itu aja loh. Ya, gue kan udah bilang sama lo, tradisi di sana penguburan itu dimasukkan seperti di goa, kayak ada goa kecil, dimasukkan ke situ, ya. Bilang ya, dikubur, itu dikubur lah, namanya dikubur. Itu iya, Yohanes 19 itu kan sudah jelas karena hari itu hari persiapan orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh dari letaknya. Maka kemudian mereka meletakkan mayat Yesus ke kuburan itu kan seperti itu kan? Iya. Iya, tapi kan di situ ada nggak dilihat tanah itu terbongkar bahwa Yesus tidak ada? Lu emang kuburan kok emang itu? Kuburan kok Blender dulu nih, dia pikir ya, di tanah. Ada nggak dia lihat di dalam tanah itu? Kan ada tanah itu sudah tergali dan dia Yesus tidak ada. Ya sejarahnya kan ada kuburan di situ. Bukan, kutanya dulu kau Blender, biar masuk akal kau. Sekarang ada nggak di situ dibilang tanah itu ya tergali bahwa jasadnya Yesus sudah tidak ada di dalam tanah? Ada nggak? Emang dikubur dengan disimpan sama nggak? Goanya itu udah ada memang, Bang. Udah ada memang di Enggak, goanya. yang namanya dikubur ini kayak mana sih Bukan, dikubur? itu dulu kutanya sama kau Blender. Jawab dulu, sekarang ada nggak di situ dibilang bahwa tanah itu tergali, jasad Yesus itu sudah tidak ada di dalam tanah? Ada nggak di situ? Kutanya dulu kau. Di kuburan. Kau nggak nyambung gitu loh. Sudah kali kalau kau mengikuti asumsimu. Emang di kuburan tuh apa sih? Kuburan tuh? Hah? Kuburan tuh apa? Digali kuburan. Ada digali kuburan, dicangkol, terus jadi tanam. Yohanes 20 ketika Maria mendatangi Yesus, Tuhanku hilang diambil orang. Nah, itu kan. Terus gimana nih? Kan memang itu faktanya yang tertulis. Kok cemananya kau nih Maria? Kalau kau sudah keder itu aja narasimu. Oke, dari mana enggak? Kau nggak bisa membuktikan. Tapi yang jelas, Yusuf, Nikodemius, Maria Magdalena, mereka yang tahu, mereka yang membuat skenario, ternyata Yesus tidak mati dan mereka berpura-pura menghilangkan nyawa Yesus di dalam kubur seolah-olah dan takut ada tentara Romawi yang mengetahui mereka. Itu dia. Itu yang pasti ya, karena Yusuf dengan sembunyi-sembunyi mendatangin Pilatus untuk menurunkan jasadnya Yesus. Takut dia seandainya tentara Romawi menurunkan karena dilihatnya Yesus masih hidup. Dari mana narasimu itu? 19:3 dari Alkitab itu Alkitab lah. Mana? Yohanes 19 30 31 kok buka itu? Halo. Di mana? Yohanes 19 30. Bukalah itu. 90 Yohanes 19 30 31 32 terus itu. Ini saya tanya ke Kepas dulu atau Bang Yokem. Dari Kepas dulu. Yesus itu dikuburkan apa enggak? Kepas, Bang Kepas.
Ya bagaimana? Iya, Yesus itu dikuburkan apa enggak pada waktu kematiannya? Sesuai dengan Alkitab. Ya kalau untuk Yesus itu kan dikuburkan. Nah, dikuburkan kan, yang benar kan? Dikubur lah. Nah, tapi bukan Yesus itu digali ke bawah, kan begitu, digali tanah ke bawah. Jadi itu kan digali dalam goa. Itu gimana nih? Cemana lagi nih? Mana lagi goa? Goa hilang di dalam goa tuh hilang dia. Sudah dipersiapkan itu memang kuburannya kan? Mana tadi ayat apa? Ayat berapa kau tadi? Ayat Yohanes 19:41 dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Benar. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus itu ke dalam kuburan itu, kan seperti itu. Benar, Yohanes 19 apa? 41 sampai 42 lah. Nah nih, yang di tempat Yesus disalib ada sebuah taman, dan di taman itu ada kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seorang pun, karena hari itu adalah hari persiapan orang Yahudi, dan karena kubur itu dekat maka mereka membaringkan Yesus di sana. Itu yang kau bilang. Itu kan kuburan kan? Itu kan kuburan tuh. Nah, kan gue udah bilang kuburan di sana itu tidak seperti di sini dong. Aduh. Loh. Sama aja sih. Terus membaringkan. Terus jadi nggak ditanam dari situ, diletakkan aja gitu. Ya iya, ditaruh dia di dalam itu, sudah dibarulah dia dibungkus, dia pakai kain tuh, pakai kain putih dibungkus. Jadi nggak ditanam, baru ditutup. Kalau di sana penanam, di dalam gua itu ada mejanya, tempat tidur. Cuman nggak ditanam. Enggak lah. Kagak ada penanaman di situ. Itu kuburan loh disebut situ. Aja gitu. Itu kuburan, digeletakkan aja gitu. Kau pergi ke sana, nanti ikutlah sama aku, kita gila kalian ya, digeletakkan aja ya. Di sana seperti apa? Enggak aja kalian, digeletakkan gitu aja, enggak ditanam. Enggak lah. Ya kagak lah, ditaruh jahat di situ. Kali kalian lah, woi Tuhan kalian itu, hargailah mayatnya. Jasadnya enggak kalian hargai. Udah saya tahu, aku framingmu itu udah tahu. Binatang saja pun ditanam baik-baik, binatang ditanam baik-baik. Ini manusia dibiarkan gitu. Gila kalian ya. Nggak tahu kau itu, Blender. Nggak tahu kayak mana. Jadi digeletakkan gitu aja, nggak ditanam. Kau bangke lah, framing aja kau. Framing saja, sudahlah. Kau sudah. Baik teman-teman yang terkasih, saya berharap teman-teman tetap memakai kepala dingin, hati yang terus mengasihi siapapun, sekalipun diperlakukan bahkan membahas iman yang sentral dalam kekristenan itu sesuka hatinya dia. Ya kita harus maklum teman-teman, kita harus maklum bahwa ketika kita membahas iman mereka, maka besok kita sudah pakai baju orange, begitu ya, karena sistemnya ciduk menciduk. Ya itu udah terjadi, itu bukan suatu hal yang perlu ditutupi begitu. Tetapi mereka ini teman-teman bebas kayak di jalan tol begitu ya, suka mereka membahas iman orang lain, menafsirkan sampai sekasar itu pun dia masih tetap aman saja. Kita sih berharap ada lembaga-lembaga muslim yang menegur, tapi nampaknya juga tidak begitu ya. Saya nggak tahu hati nurani mereka ini seperti apa. Oke, nanti kalau dibalas malah gatal, malah kekanak-kanakan, lapor sana sini kayak anak-anak yang baru kehilangan mainan atau direbut mainannya. Nah, teman-teman terkasih, di luar semua hal yang dibahas itu bisa kita tanggapi satu persatu. Bisa. Ya, termasuk tentang keimanan kekristenan, termasuk para nabi, termasuk perjanjian lama, termasuk keautentikan Alkitab, termasuk pemanggilan Rasul Paulus yang dituduh dia menjadi palsu dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana perkataan-perkataannya yang sangat mengkerdilkan iman kekristenan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, kita bisa bantah itu. Tetapi untuk seorang Ustaz Zuma, percuma teman-teman. Percuma. Dia hanya kepengen menumpang hidup dari Alkitab. Maka dia dengan sengaja pasti mencomot-comot itu, lalu memutar-mutar balikkan, dan perhatikan itu saja argumentasinya. Itu saja. Dia ngomong tentang bahasa aslinya. Bukan dia, kalau memang dia meneliti itu, bukan dia tidak tahu artinya itu. Kalau artinya memang seperti yang diucapkan itu, maka kalau dia melihat konteksnya sudah pasti jelas terang menderang. Maka tidak ada lagi dalihnya untuk membantah iman dan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab itu. Tetapi yang namanya orang untuk mencari kesalahan tidak perlu yang benar. Lalat dikasih madu, pasti dia pilih sampah. Ya, karena biasa matanya untuk melihat yang jelek-jelek, begitu ya.
Walaupun sebenarnya tidak ada, dia hanya bisa melintirkan teman-teman. Minta tolong kepada umat Islam supaya bisa menegur dan meneduhkan hati banyak orang. Karena dari sini akan timbul perdebatan-perdebatan yang tidak baik. Gara-gara seperti ini, ada banyak yang akan membalas dan akhirnya saling menghujat dan timbullah reaksi-reaksi lapor-melapor. Dari model-model seperti ini, izinkan kami menjelaskan iman kami dengan baik, bukan kamu Kristen yang berhak membahas itu, menjelaskan itu. Semoga teman-teman sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Juma merupakan kebodohan yang dipertontonkan. Teman-teman, mari jangan kepanasan, kita hanya terus membantah, meluruskan supaya mereka berbenah. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.